Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW atas berkat perjuangannya yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yang banyak dengan sumber ilmu pengetahuan ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota diantaranya yaitu Nur Aziza, Zulfina Rahmi, Nurul Andriani, dan saya sendiri Ahmad Saputra Tambing, di mana dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yaitu Ibu Nurul Fuada. Adapun tujuan kami di sini membahas materi dengan judul transaksi persediaan antar perusahaan. Dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Pertama, definisi transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan terkait tidak berbeda dari jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Lanjutan A. Transfer pada biaya perolehan. Barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Bahkan, ketika penjual antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Pendapatan bersih konsolidasi tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi ketika transfer dilakukan dengan biaya karena pendapatan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan jumlah yang sama. B. Transfer dengan keuntungan dan kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya.
Beberapa perusahaan secara rutin menandai persediaan yang ditransfer ke afiliasi dengan persentase biaya tertentu. Perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Beberapa perusahaan secara rutin menandai persediaan yang ditransfer ke afiliasi dengan persentase biaya tertentu. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Baik, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi. Bagaimana dengan teman kelompok saya? Apakah bisa melanjutkan materi? Nah, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu pun dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, aspek pertama yaitu fokus laporan laba rugi penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari penjualan antar perusahaan, dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh yang harus dihilangkan. Yang aspek kedua, fokus neraca keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Nah, selanjutnya bagian C, pengisi sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, diskusi dalam bab ini berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan persediaan abadi. Nah, selanjutnya yaitu penjualan downstream atas persediaan. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Namun, penjualan yang dilakukan dengan cara berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehannya, maka pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi karena perusahaan induk dan anak tetap satu kesatuan hingga transaksi di antaranya tidak boleh diaktifkan jika ada keuntungan atau laba. Penjualan downstream atas persediaan disebut juga transaksi hulu penjualan persediaan atau penjualan persediaan arus ke bawah. Laba antar perusahaan dari penjualan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan dari entitas anak perusahaan. Penjualan downstream dari penjual barang yang tersedia akan melakukan eliminasi terhadap kepemilikan kendali atau mayoritas pemegang atas keuntungan atau kerugian yang akan diterima. Lanjutan. Ketika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, sempurna eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi inti dengan yang ada dalam kas hilir. Yang kedua, ketika persediaan dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, eliminasi kertas kerja berbeda susir, hanya dengan pembagian laba antar perusahaan yang terrealisasi untuk
pengerti maupun kontrol. Yang ketiga, diskriminasi perusahaan yang boleh terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali persediaan kepada pihak afiliasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selesai di situ, Kak? Lanjut. Masih ada lanjutannya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya atas nama Nurul Andrian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penjualan upstream atas persediaan. Penjualan atau transfer upstream adalah penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan upstream yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, atau cara menghitung harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak memengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut direalisasi oleh atau diperoleh dari penjualan kepada entitas luar atau pihak luar. Pendapatan dari penjualan ke perusahaan-perusahaan lanjutan untuk tujuan konsolidasi, laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika perusahaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Yang kedua, pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Yang ketiga, karena laba antar perusahaan dari penjualan hilir berada di pembukaan induk, laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari ketiga hasil situasi yaitu: 1. Item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Yang kedua, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Yang ketiga, item ini disimpan selama 2 periode atau lebih dari afiliasi pembelian. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi berdasarkan teori materi kami, yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Kemudian kita akan lanjut kepada contoh kasus tersebut, di mana di sini kan tadi dijelaskan bahwasanya ada 2 pendekatan yang dipakai dalam transaksi persediaan antar perusahaan, di mana ada pendekatan downstream, yaitu pendekatan PT induk yang membeli kepada pihak lain kemudian dengan jual kepada PT anak. Kemudian ada pendekatan upstream, di mana PT anak membeli dari pihak lain kemudian dia menjual ke PT induk. Baik, saya akan menjelaskan langsung saja kepada contoh kasusnya, di mana diketahui bahwa pada ilustrasi downstream ya, diketahui bahwa PT induk membeli 80% saham biasa PT anak. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT induk membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT anak seharga 10 juta pada 1 April 2011. 2 jenis situasi yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, PT anak menjual persediaan ke non-afiliasi, artinya bukan dalam kesatuan kombinasi bisnis tersebut, pada periode yang sama, yaitu pada tanggal 5 November 2011 seharga 15 juta. Artinya dia membeli di pihak PT induk yaitu sebesar 10 juta, kemudian dia menjualnya 15 juta pada tahun 2011. Kemudian situasi kedua yaitu PT anak menjual persediaan ke non afiliasi periode selanjutnya
pada tanggal 2 Januari 2012 seharga 15 juta. Baik, kita langsung kepada penyelesaiannya. Pada situasi pertama, penjualan pada non-afiliasi pada periode yang sama, di mana PT Induk mencatat dari sudut pandang penjualan yaitu 10 juta. Dan biaya pokok penjualan atau HPP-nya yaitu 7 juta. HPP ini kan kalau dibilang dia membeli kepada pihak lain, kemudian dia menjual dari sudut pandang penjualan itu 10 juta, maka laba kotor yang diperoleh yaitu 3 juta. Kemudian pada laporan keuangan PT Anak, yaitu 15 juta, di mana 15 juta yang diperoleh dari pada saat dia melakukan pembelian dari PT Induk sebesar 10 juta, kemudian dia melakukan penjualan kepada pihak lain sebesar 15 juta. Maka dari sudut pandang penjualan, PT Anak mencatat sebesar 15 juta. Kemudian biaya pokok dari sudut pandang biaya pokok penjualan, PT Anak mencatat sebesar 10 juta, maka laba kotor yang diperoleh yaitu 5 juta. Kemudian kita masuk kepada total sebelum disesuaikan. Analoginya, logikanya begini, ketika penjualan dari PT Induk sebesar 10 juta, ditambah dengan penjualan PT Anak sebesar 15 juta, maka diperoleh 25 juta. Begitupun dengan biaya pokok penjualan. Ketika 7 juta ditambah 10 juta, maka diperoleh 17 juta. Adapun laba kotornya juga 3 juta ditambah 5 juta, yaitu 8 juta. Pertanyaannya di sini adalah, apakah total sebelum disesuaikan ini sudah benar? Ternyata menurut konsolidasi yang benar yaitu pada sudut pandang penjualan yaitu sebesar 5 juta ketika perusahaan PT Anak menjual kepada pihak lain. Kemudian biaya pokok penjualannya itu 7 juta. Kita diambil dari pertama pembelian dari PT Induk karena sebuah kesatuan, jadi kita mulai dari pada saat pembelian pertama. Kemudian laba yang diperoleh pada total menurut konsolidasi yaitu 8 juta. 15 juta dikurang 7 juta, maka diperoleh 8 juta. Maka jurnal eliminasi yang diperlukan untuk konsolidasi 31 Desember 2011 yaitu penjualan 10 juta, biaya pokok penjualan 10 juta. Kemudian pada situasi kedua, penjualan pada non-afiliasi pada periode selanjutnya. Di sini kan PT Induk menjual kepada PT Anak, namun ketika PT Anak membeli barang tersebut, dia simpan sebagai persediaan untuk dijual pada tahun depan. Maka hanya PT Induk yang mencatat akun-akun tersebut, di mana dari sudut pandang penjualan, PT Induk mencatat 10 juta, biaya pokok penjualan juga 7 juta, dan laba kotor yang diperoleh itu 7 juta. Pada laporan PT Anak, 0, karena dia masih simpan sebagai barang persediaan. Kemudian pada kolom total sebelum disesuaikan, kita pindahkan dari PT Induk 10 juta ke total sebelum disesuaikan, begitu juga dengan biaya pokok penjualan dan laba kotor laba kotor. Maka jurnal eliminasi yang diperlukan untuk konsolidasi per 31 Desember yaitu kita pindahkan total sebelum disesuaikan pada sudut pandang penjualan yaitu 10 juta pada sisi debit, biaya pokok penjualan juga 7 juta pada sisi kredit, dan persediaan dan laba kotor yang dicatat dalam akun persediaan sebesar 3 juta pada sisi kredit. Kemudian persediaan baru terjual 2 Januari 2012, hasil analisis transaksi per 31 Desember 2012. Inilah situasi kedua ketika menjual pada periode tahun 2012, di mana PT Induk tidak melakukan pencatatan karena PT Induk sudah melakukan pencatatan pada tahun sebelumnya. Hanya PT Anak yang mencatat yaitu pada sudut pandang penjualan yaitu 15 juta, beban pokok penjualan yaitu 10 juta, laba kotor yaitu diperoleh 5 juta. Dalam kolom total sebelum disesuaikan, kita pindahkan dari akun PT Anak
penjualan beban pokok, penjualan dan laba kotor. Masalahnya apakah di sini betul? Menurut konsolidasi yang benar yaitu ketika PT Anak menjual kepada pihak lain, yaitu sebesar 15 juta tadi. Kemudian 7 juta pembelian pertama dari pembelian pertama PT Induk dari pihak lain yaitu sebesar 7 juta, maka diperolehlah total konsolidasi yaitu laba kotor konsolidasi yaitu 8 juta. Di mana jurnal eliminasi yang diperlukan untuk konsolidasi 31 Desember 2012, di mana saldo labanya yaitu 3 juta, biaya pokok penjualannya 3 juta. Diperoleh saldo laba awal 3 juta dari 7 juta dikurangi dengan 10 juta. Kemudian biaya pokok penjualan 8 juta dikurangi 5 juta. Kemudian kita pindah ke pendekatan upstream. Baik, ini adalah laporan keuangan kedua perusahaan tersebut. Mohon maaf, moderator, tampil share-nya. Di sini kita akan membahas lebih detail bagaimana pengaruh laporan konsolidasi yang kedua PT perusahaan tersebut dalam jurnal dan kertas kerja, laporan kertas kerja konsolidasi tahun 2011 dan tahun 2012, di mana diketahui bahwasanya PT Induk memiliki 80% saham biasa PT Anak. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT Anak membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT Induk seharga 10 juta pada 1 April 2011. Artinya kebalikan dari downstream yang tadi. Yang tadi kan PT Induk menjual kepada PT Anak, sekarang upstream PT Anak menjual kepada PT Induk. Di mana dua jenis situasi yang dapat terjadi yaitu PT Induk menjual persediaan ke non-afiliasi pada periode yang sama pada tanggal 5 November 2011 seharga 15 juta. Kemudian PT Induk menjual persediaan ke non-afiliasi periode selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2012 seharga 15 juta. Pindah kiri. Kiri, kanan. Pindah ke kanan. Saya kira situasi pertama sama persis dengan penjelasan downstream. Kemudian kita lanjut kepada situasi kedua pada tahun 2011. Baik, di sini ada penjelasan sedikit bahwasanya pada saat PT Induk membeli dari PT Anak, dia tidak langsung menjual, melainkan dia langsung menjadikan barang tersebut sebagai persediaan. Maka jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2011 yaitu pada jurnal eliminasi pendapatan dari Anak, di mana pendapatan dari Anak sebesar 40 juta diambil dari laporan keuangan pendapatan dari PT Anak. Kemudian dividen sebesar 24 juta. 24 juta diperoleh dari 30 juta pada jurnal dividen dikali dengan 80%, maka diperoleh 24 juta. Dan investasi pada PT Anak pada sisi kredit yaitu 16 juta. 16 juta diperoleh dari 40 juta dari pendapatan dari Anak dikurangi dengan dividen 24 juta, maka diperoleh 16 juta. Kemudian kita masuk kepada alokasi proporsi laba non pengendali. Di mana laba non pengendali pada sisi debit sebesar 1.400, dividen pada sisi kredit sebesar 6 juta, ekuitas non pengendali pada sisi kredit 3.400. Adapun nominal ataupun
dari nol alokasi proporsi laba non pengendali didapat dari, kita lihat di sini bahwasanya pada laporan keuangan kedua perusahaan tersebut, laba anak 2011 yaitu 50 juta. Kemudian kita lakukan penyesuaian di mana eliminasi laba terrealisasi dari penjualan persediaan yaitu 3 juta. 3 juta diperoleh ini dari pembelian 7 juta, pembelian dari pihak lain 7 juta, kemudian dikurangi dengan penjualan kepada PT Induk, maka diperoleh 3 juta. Kemudian laba anak disesuaikan diperoleh 47 juta, 47 juta diperoleh dari 50 juta dikurangi 3 juta, maka diperoleh 47 juta. Adapun laba non pengendali yaitu 20% dikali 47 juta dari laba anak yang disesuaikan. Maka kita pindahkan 9.400.000 pada laba non pengendali pada sisi debit. Kemudian dividen diperoleh dari 80% dikali dengan 24 juta, maka diperoleh 6 juta. Kemudian ekuitas non pengendali pada sisi kredit yaitu 3.400.000. Kemudian eliminasi saldo investasi awal di mana modal saham anak 200 juta didapat dari modal saham laporan keuangan PT Anak, dan saldo laba awal yaitu 100 juta diperoleh dari laporan keuangan PT Anak, dan investasi pada PT Anak diperoleh dari investasi pada PT Anak pada sisi kredit diperoleh dari 256 juta dikurangi 16 juta pada investasi anak. Kemudian ekuitas non pengendali sebesar 60 juta. Eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan yaitu penjualan sebesar 10 juta, biaya pokok penjualan sebesar 7 juta, dan persediaan sebesar 3 juta. Saya kembalikan kepada saudari Nur Aziza untuk menjelaskan kertas kerja konsolidasi tahun 2011. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmar Saputra Tambing. Baiklah, kita melihat kertas kerja konsolidasi tahun 2011. Kemudian kita pindahkan semua jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal keuangan, jurnal-jurnal laporan keuangan yang belum terrealisasi ke dalam kertas kerja, yang dimana total aset semua total aset dari PT Induk itu sebesar 1.420.000.000 dan total ekuitas dan liabilitas pada PT Induk sebesar 1.420.000.000. Kemudian total aset pada PT Anak sebesar 620 juta dan total ekuitas dan liabilitas sebesar 620 juta. Kemudian setelah itu kita masukkan jurnal-jurnal yang telah kita eliminasi sebelumnya ke dalam kertas kerja konsolidasi ini. 10 juta kita dapat dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan pada akun penjualan sebesar 10 juta. Kemudian 40 juta kita dapat dari eliminasi pendapatan dari PT Anak pada akun pendapatan dari anak PT Anak sebesar 40 juta. Kemudian 7 juta kita dapat dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan pada akun biaya pokok penjualan di sebelah debit sebesar 7 juta.
Kemudian 9.400.000 kita peroleh dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun laba non pengendali sebesar 9.400.000 di sebelah debit. Kemudian 100 juta kita dapat dari saldo 100 juta kita dapat dari eliminasi saldo investasi awal pada akun saldo laba awal PT Anak sebesar 100 juta di debit. Kemudian 24 juta kita dapat dari eliminasi pendapatan dari PT Anak pada akun dividen di sebelah kredit. Kemudian 6 juta kita peroleh dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun dividen di sebelah kredit. Kemudian 3 juta kita peroleh dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan pada akun persediaan sebesar 3 juta di kredit. Kemudian 16 juta kita peroleh dari eliminasi pendapatan dari PT Anak pada akun investasi pada PT Anak sebesar 16 juta di kredit. Kemudian 240 juta kita peroleh dari eliminasi saldo investasi awal pada akun investasi pada PT Anak 240 juta di sebelah kredit. Kemudian 200 juta kita peroleh dari eliminasi saldo investasi awal pada akun modal saham PT Anak sebesar 200 juta di debit. Kemudian 3.400.000 kita peroleh dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun ekuitas non pengendali sebesar 3.400.000 di sebelah kredit. Kemudian 60 juta kita dapat dari eliminasi saldo investasi awal pada ekuitas non pengendali sebesar 60 juta. Kemudian kita jumlahkan semua total eliminasi yang ada di debit dan kredit. Total eliminasi yang ada di sebelah debit itu sebesar 359.400.000 rupiah dan di sebelah kredit juga sebesar 359.400.000 rupiah. Kemudian setelah memasukkan jurnal eliminasi, maka kita lakukan pengkonsolidasian. $590 juta kita dapat dari penjumlahan antara penjualan PT Induk sebesar 400 juta dan pada PT Anak sebesar 200 juta dan jurnal eliminasi sebesar 90 juta. Menghasilkan 590 juta. Kemudian 278 juta kita dapat dari biaya pokok penjualan pada PT Induk sebesar 170 juta dan pada PT Anak sebesar 115 juta dan jurnal eliminasi yang ada di sebelah kredit sebesar 7 juta menghasilkan 278 juta. Kemudian penyusutan dan amortisasi pada PT Anak sebesar 50 juta dan pada PT Anak sebesar 20 juta. Kemudian menghasilkan pengkonsolidasian sebesar 70 juta. Pada biaya lain-lain, PT Induk sebesar 40 juta dan PT Anak sebesar 15 juta. Jadi konsolidasinya itu 55 juta. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan yang ini, maka menghasilkan 187 juta. Kemudian laba non pengendali sebesar 9.400.000 di jurnal eliminasi. Kemudian kita kurangkan dengan yang telah kita total tadi sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 177.600.000.
Kemudian saldo laba. Saldo laba PT induk 300 juta, pada PT anak 100 juta, dan jurnal eliminasi sebesar 100 juta. Tapi yang dimasukkan ke dalam pengkonsolidasian yaitu saldo awal dari PT induk yaitu sebesar 300 juta. Kemudian laba bersih. Laba bersih kita ambil dari yang telah kita turunkan hasil dari laba bersih yang telah kita jumlahkan tadi sebesar 177.600.000. Kemudian dividen. Dividen pada PT induk itu sebesar 60 juta, pada PT anak sebesar 30 juta, dan jurnal eliminasi itu sebesar 24 juta. Tetapi yang kita masukkan ke dalam konsolidasi yaitu dividen dari PT induk sebesar 60 juta. Kemudian untuk mencari saldo laba akhir maka kita jumlahkan yang ada yang ini dan menghasilkan hasilnya itu 417.600.000. Kemudian aset lancar. Aset lancar pada PT induk sebesar 339 juta dan pada PT anak itu sebesar 125 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 464 juta. Kemudian pada persediaan. Persediaan pada PT induk sebesar 100 juta, pada PT anak sebesar 75 juta, dan pada jurnal eliminasi sebesar 3 juta dikredit, maka hasil pengkonsolidasiannya itu 172 juta. Kemudian pada tanah. Pada PT induk sebesar 175 juta, pada PT anak sebesar 40 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu 215 juta. Kemudian bangunan dan peralatan. Pada PT anak sebesar 800 juta. Kemudian pada PT induk, pada PT anak sebesar 600 juta. Maka hasil pengkonsolidasiannya itu 1.400.000. 1.400.000.400 juta. Akumulasi penyusutan. Pada PT induk sebesar 250 juta minus. Pada PT anak 220 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu minus 470 juta. Setelah itu kita totalkan semua aset, total aset yang telah lakukan konsolidasi, menghasilkan nilai sebesar 1.781.000.000. Kemudian kita lanjut. Kewajiban di PT induk sebesar 500 juta dan pada PT anak sebesar 300 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu 800 juta. Modal saham biasa. Modal saham biasa pada PT induk sebesar 500 juta, pada PT anak sebesar 200 juta, dan pada jurnal eliminasi sebesar 200 juta, tetapi yang kita masukkan ke dalam pengkonsolidasian itu dari modal saham biasa PT induk sebesar 500 juta. 417.600.000 kita ambil dari saldo laba akhir yang telah kita hitung tadi. Jadi kita masukkan ke dalam sini untuk menyeimbangkan hasil penjumlahan konsolidasi. Ekuitas non pengendali. Pada jurnal eliminasi
Di sebelah kredit terdapat 3.400.000 dan 60 juta, maka total pengkonsolidasiannya itu 63.400.000. Jadi total ekuitas dan liabilitas pada penjumlahan konsolidasi sebesar 1.781.000.000. Maka kertas kerja pada laporan pada tahun 2011 seimbang. Saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, saya lanjut kepada contoh kasus upstream yang pada situasi kedua, di mana penjualan pada non-afiliasi pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2012. Itu tak zip dulu sih. Baik, ini adalah laporan konsolidasi tahun 2012. Ada penjelasan di sini bahwasanya pada tahun 2012, pada situasi kedua, PT Induk membeli dari PT Anak, kemudian dijadikan sebagai persediaan, belum ada penjualan. Namun, ketika tahun 2012, PT Induk melakukan penjualan. Maka jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2012 dicatat, yaitu eliminasi pendapatan dari Anak, di mana pendapatan dari Anak sebesar 60 juta diperoleh dari laporan konsolidasi PT Induk pada akun pendapatan dari PT Anak 60 juta pada sisi debit. Kemudian dividen diperoleh dari dividen 32 juta diperoleh dari 80% dikali dengan 40 juta pada laporan konsolidasi pada akun dividen. Maka diperoleh 32 juta pada sisi kredit. Kemudian investasi pada Anak diperoleh 28 juta. 28 juta diperoleh dari pendapatan dari Anak 60 juta dikurangi dividen 30 juta, maka diperoleh 28 juta. Kemudian alokasi proporsi laba non pengendali, di mana laba non pengendali pada sisi debit sebesar 15.600.000, kemudian dividen sebesar 8 juta, dan ekuitas non pengendali pada sisi kredit sebesar 7.600.000. Adapun 15 juta diperoleh dari diperoleh dari 20% dikali dengan 78 juta. Adapun jurnal eliminasi nominal, hasil nominal ini diperoleh dari laba Anak tahun 2012, yaitu 75 juta pada laporan keuangan konsolidasi. Kemudian realisasi laba dari penjualan persediaan upstream, yaitu 3 juta. Maka diperolehlah laba Anak disesuaikan, yaitu 78 juta. Berarti ada perbedaan dengan tahun 2011. Tahun 2011 melakukan pengurangan, pada tahun 2011 pada tahun 2012 melakukan penjumlahan, maka diperoleh 78 juta. Adapun laba non pengendali 15.600.000 diperoleh dari 20% dikali dengan 78 juta dari laba Anak yang disesuaikan. Kemudian jurnal eliminasi saldo investasi awal, di mana modal saham dari PT Anak dipindahkan, kemudian saldo awal PT Anak dipindahkan pada sisi debit. Investasi pada Anak 256 juta. 256 juta diperoleh dari 284 dikurangi 7.600.000 dari ekuitas non pengendali pada alokasi proporsi laba non pengendali. Kemudian 64 juta diperoleh dari
Kita lanjut kepada jurnal eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan, di mana saldo awal pada sisi debit diperoleh 2.400.000 dan ekuitas non pengendali pada sisi pada sisi debit 600. Kemudian biaya pokok penjualan pada sisi kredit 3 juta. Adapun perolehan nominal ini diperoleh dari laba yang direalisasikan pada 2012 dari penjualan upstream tahun sebelumnya, itu tahun 2011, yaitu 3 juta. Maka adanya perpecahan dari saldo laba atau saham biasa dari PT Induk 80% dikali dengan 3 juta, maka diperoleh 2.400.000 dan proporsi non pengendali 20%, artinya ada selisih 80% dengan 20%, ada selisih 80% dengan 100%, yaitu 20%. Maka 20% dikali dengan 3 juta, maka diperoleh 600. Saya persilahkan kepada Saudari Nur Aziza untuk melanjutkan penjelasan pada kertas kerja konsolidasi tahun 2012. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang tadi kita kerjakan sebelumnya, kertas kerja konsolidasi 2012, kita jurnal laporan keuangan yang ada pada tahun 2012 kita pindahkan ke dalam kertas kerja konsolidasi, di mana total aset pada PT Induk sebesar 1.580.000.000 dan total ekuitas dan liabilitasnya itu sebesar 1.580.000.000. Kemudian total aset pada PT Anak sebesar 655 juta dan total ekuitas liabilitas sebesar 655 juta. Kemudian kita masukkan jurnal-jurnal yang telah kita eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi. 60 juta kita dapat dari eliminasi pendapatan dari PT Anak pada akun pendapatan dari PT Anak sebesar 60 juta di debit. Kemudian 3 juta kita dapat dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan pada akun biaya pokok penjualan sebesar 3 juta di kredit. Kemudian 15.600.000 kita dapatkan dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun laba non pengendali sebesar 15.600.000 di debit. Kemudian 120 juta kita peroleh dari eliminasi saldo investasi awal pada akun modal saham anak. Kita peroleh dari saldo laba awal PT Anak sebesar 120 juta di sebelah debit. Kemudian 2.400.000 kita peroleh dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan sebesar pada akun saldo laba awal Anak sebesar 2.400.000 di sebelah debit. Kemudian 32 juta kita peroleh dari jumlah eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2012 pada akun dividen sebesar 32 juta di sebelah kredit. Kemudian 8 juta kita peroleh dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun dividen di sebelah kredit sebesar 8 juta. Kemudian 28 juta kita peroleh dari eliminasi pendapatan dari PT Anak pada akun investasi pada PT Anak sebesar 28 juta di sebelah kredit. Kemudian 256 juta kita peroleh dari
Eliminasi saldo investasi awal pada akun investasi pada PT Anak sebesar 256 juta di sebelah kredit. Kemudian 200 juta kita peroleh dari eliminasi saldo investasi awal pada akun modal saham PT Anak sebesar 200 juta di sebelah debit. Kemudian 600.000 kita peroleh dari eliminasi transaksi penjualan upstream atas persediaan pada akun ekuitas non pengendali di sebelah debit. Kemudian 7.600.000 kita peroleh dari alokasi proporsi laba non pengendali pada akun ekuitas non pengendali sebesar 7.600.000 di sebelah kredit. Kemudian 64 juta kita peroleh dari eliminasi saldo investasi awal pada akun ekuitas non pengendali sebesar 64 juta. Setelah itu kita jumlahkan semua jurnal eliminasi yang ada di debit dan di kredit. Total dari sebelah debit itu sebesar 398.600.000 dan di sebelah kredit yaitu sebesar 398.600.000. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengkonsolidasian, di mana pada penjualan PT Induk sebesar 480 juta dan pada PT Anak sebesar 300 juta, maka hasil pengkonsolidasian untuk akun penjualan itu sebesar 750 juta. Kemudian pada biaya pokok penjualan di PT Induk sebesar minus 180 juta dan pada PT Anak itu sebesar minus 160 juta. Maka hasil dan jurnal eliminasinya itu 3 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 337 juta. Kemudian penyusutan dan amortisasi. Pada PT Induk sebesar 50 juta dan pada PT Anak sebesar 20 juta. Maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 70 juta. Kemudian biaya lain-lain pada PT Induk sebesar 60 juta dan pada PT Anak sebesar 45 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 105 juta. Kemudian laba non pengendali. Laba non pengendali di jurnal eliminasi sebesar 15.600.000. Maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 15.600.000. Setelah itu kita jumlahkan untuk menghasilkan laba bersih, maka hasilnya itu sebesar 222.400.000. Kemudian saldo laba awal pada PT saldo awal itu 117.600 kita dapatkan dari laba bersih yang ada di saldo laba awal kita dapatkan dari sebesar 117.600. Kemudian
Laba bersih kita dapatkan hasilnya dari laba bersih yang telah kita jumlahkan tadi dari total ini, maka menghasilkan hasil 222.400.000. Kemudian dividen. Dividen pada PT induk sebesar 60 juta dan pada PT anak sebesar 40 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi sebesar 32 juta dikredit dan 8 juta dikredit, maka hasilnya itu sebesar 76 juta. Kemudian saldo laba akhir. Saldo laba akhir kita ambil dari PT induk sebesar 580 juta. Kemudian aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya dari PT induk sebesar 441 juta dan pada PT anak sebesar 165 juta, maka menghasilkan hasil sebesar hasil pengkonsolidasian itu sebesar 606 juta. Kemudian persediaan pada PT induk sebesar 180 juta dan pada PT anak sebesar 90 juta, maka menghasilkan hasil pengkonsolidasian itu sebesar 270 juta. Kemudian tanah pada PT induk sebesar 175 juta dan pada PT anak sebesar 40 juta, maka menghasilkan pengkonsolidasian itu 215 juta. Kemudian bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan pada PT induk sebesar 800 juta dan pada PT anak sebesar 600 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 1.400.000.000. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada PT induk sebesar 300 juta dan pada PT anak sebesar 240 juta, maka hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 540 juta. Kemudian kita totalkan semua aset yang ada, total aset yang telah kita konsolidasi, menghasilkan hasil sebesar 1.951.000.000. Kemudian kita lanjut pada kewajiban pada PT induk sebesar 500 juta dan pada PT anak sebesar 300 juta, maka menghasilkan pengkonsolidasian itu sebesar 800 juta. Kemudian modal saham biasa. Modal saham biasa pada PT induk 500 juta dan pada PT anak sebesar 200 juta dan jurnal eliminasi sebesar 200 juta, maka menghasilkan pengkonsolidasian 500 juta diambil dari modal saham biasa pada PT induk. Kemudian saldo laba. Saldo laba pada PT induk sebesar 580 juta dan pada PT anak sebesar 155 juta. Kemudian hasil pengkonsolidasiannya itu sebesar 580 juta. Kita ambil dari saldo laba yang ada di PT induk. Kemudian ekuitas non pengendali. Ekuitas non pengendali pada jurnal eliminasi 600.000 di sebelah debit, 7.600.000 di sebelah kredit dan 64 juta, maka menghasilkan hasil pengkonsolidasian itu sebesar 71 juta. Maka total ekuitas dan liabilitas pada pengkonsolidasiannya itu sebesar 1.951 juta. Maka hasil dari kertas kerja pada periode 12 menghasilkan hasil yang seimbang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil pembahasan materi kami. Lebih dan kurangnya
Kami mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.